Nabiya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bapak, Ibu, Saudara semua hadirin kajian Islam Subuh, Kalam Subuh yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas berbagai nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Khususnya salah satu nikmat utama yang kadang kita lupa, yaitu nikmat sehat. Sehat fisik maupun sehat mental. Sehat yang afiat, sehat walafiat, sehat yang membuat kita mudah untuk selalu beribadah kepada Allah. Salah satunya menjadi mudah bersilaturahim seperti pada pagi ini. Yang kedua, Mas Ahmad Yunus, tadi saya disclaimer dulu nih. Saya bukan ustadz ya. Tadi di undangan ditulisnya ustadz, aduh ilmunya masih jauh-jauh ilmunya ya. Insya Allah sebagian doa Amin, amin. untuk memotivasi kita. Amin. Sebab kalau sepemahaman saya kan kalau ustadz itu kan dia selain apa mengajar, mudarris gitu kan juga dia mualim ya, transfer knowledge ya. Ada muadibnya segala kan, apa adab gitu ya, mengajarkan adab, murabbi juga ya. Itu saya masih jauh-jauh dari itu. Ya. Kemudian kalau juga mau dipaksakan dipakai apa al ustadz al doktor gitu kan ya, saya juga belum profesor. Jadi belum, masih jauh. Jadi mohon Bapak Ibu saudara-saudara itu ada tulisan ustadznya itu diabaikan aja. Kemudian yang ketiga, terima kasih sekali Bapak Ibu di AIK memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit hal khususnya tentang kaitan antara hikmah bacaan sholat yang kita kaji dengan sudut pandang neuroscience ya. Sebenarnya ini saya terima ini bukan karena apa-apa teman, hanya karena dalam rangka menjalankan apa ya, tawasobil haq gitu ya. Tawasobil haq. Jadi kan kalau tawasobil haq itu kan berarti apa, timbal balik berarti ya kan, tawasau kan timbal balik berarti ya saling gitu ya. Jadi nanti saya sampaikan sedikit apa yang saya tahu dan nanti mohon masukan dari Bapak Ibu Saudara gitu, supaya kita dapat saling melengkapi sehingga dapat kebenaran yang lebih baik. Jadi sesuai yang disampaikan tadi oleh Mas Ahmad Yunus, kali ini saya akan coba untuk mengetengahkan tema tentang bagaimana tinjauan neuroscience tentang hikmah bacaan sholat dalam memperbaiki akhlak. Ini ya. Oke. Yang ini cantik. Oke, makasih. Bapak Ibu semua, seperti yang tadi di pembuka kita sampaikan surah Al-Ankabut ya ayat 45. Di situ Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahil akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Allah sampaikan bahwa salah satu intinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau kita lihat ayat ini, berarti kita punya kesimpulan bahwa salat itu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Dan salah satu bagian utama dari salat itu adalah zikrullah, adalah mengingat Allah. Dan Allah itu maha mengetahui tentang apa-apa yang kita kerjakan. Akan banyak konsekuensinya dari kalimat-kalimat ini gitu ya. Tapi seperti yang kita ketahui kan kalau perbuatan keji itu perbuatan apa yang buruk yang tidak patut dilakukan oleh orang yang beriman gitu ya. Kalau mungkar itu melanggar peraturan, cenderung berbuat jahat dan lain-lain. Tapi yang kita menjadi perhatian kita
kenapa masih ada orang yang meskipun dia setiap hari melakukan sholat, namun tetap saja belum berhenti melakukan perbuatan keji, mungkar, bahkan tidak melakukan kebaikan. Kita perhatikan akhlaknya buruk, bicaranya kasar. Kalau kita lihat kan di media sosial dan lain-lain amat sangat terbuka gitu ya. Kesopanan segala sukar kita temukan. Bahkan beberapa tidak jujur dalam bermuamalah, berbuat curang terhadap orang lain gitu ya. Kenapa? Kalau kita pikir kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sholatnya kok belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Salah satu yang sering kita dengarkan dari kajian-kajian para ustadz gitu ya, salah satu faktornya adalah mereka yang sholat itu belum paham makna bacaan sholatnya dan tidak mengetahui apa hikmah di balik bacaan-bacaan sholat yang dibacanya setiap kali sholat. Ya. Oleh karena itu, padahal kita tahu sholat itu mencegah keji, perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana sebenarnya cara kerjanya gitu ya? Bagaimana itu sholat kok dapat mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar? Tentu yang paling pas, yang paling tahu adalah Allah jawabannya. Gitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena Allah yang maha tinggi ilmunya. Tapi kita pada kesempatan ini kita akan coba kita kaji dari sudut pandang ilmu neuroscience kognitif. Pertama-tama saya akan coba sampaikan tentang apa itu akhlak kalau menurut neuroscience atau kita sederhanakan sebagai attitude gitu ya. Akhlak kalau menurut neuroscience adalah suatu kecenderungan untuk berperilaku atau bersikap terhadap suatu hal tertentu. Jadi seseorang itu dia cenderung untuk mempunyai sikap tertentu terhadap respon sesuatu hal. Dia berespon terhadap sesuatu stimulus itu dia punya kecenderungan responnya seperti itu. Kalau dia lihat orang susah, dia berespon untuk membantu. Kalau melihat orang meminta pertolongan, dia bercenderung untuk berperilaku menolong. Nah, itu attitude gitu ya. Demikian juga sebaliknya, attitude yang tidak baik itu juga begitu. Kalau melihat sesuatu kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak, dia lakukan. Meskipun ada hal-hal yang dia langgar, korupsi dan lain-lain. Nah, itu memang sudah suatu kecenderungan. Kecenderungan ini dilakukan secara konsisten. Jadi yang disebut akhlak itu, attitude itu kalau dia sudah menjadi kelakuan perilaku yang konsisten, terus-menerus seperti itu. Dan itu dilakukannya karena suatu kerangka berpikir yang sudah terbentuk di otaknya. Dan ini semua melibatkan perasaan emosional. Dia senang melakukan itu. Dia merasa nyaman, puas dengan apa yang dia lakukan itu. Oleh karena itu, akhlak dan attitude itu mencerminkan bagaimana seseorang merasakan tentang sesuatu hal. Yang ini akan berdampak terhadap motivasi dan emosi dari orang itu. Kalau kita lihat akhlak atau attitude ini, ada yang saya sederhanakan sebagai attitude. Akhlak tentu definisinya lebih luas ya. Ini memiliki 3 komponen utama, yaitu ada komponen kognitif, ada komponen afektif, dan ada komponen behavior. Saya beri contoh untuk misalkan ya, akhlak itu dia punya 3 komponen itu. Misalkan, kalau seseorang membantu orang lain, gitu ya, membantu orang lain yang kesusahan. Komponen kognitifnya apa? Dia membantu orang itu karena menurut pikirannya dia, menurut logikanya dia, orang itu susah, nanti takutnya dia tambah menderita, gitu, hidupnya susah, makanya dia bantu, gitu. Sehingga kalau dia bantu, maka orang itu bisa hidupannya lebih baik, gitu, dan dia menjadi tidak menyusahkan orang lain. Nah, itu komponen kognitif. Tapi juga akhlak itu ada komponen afektifnya. Jadi kalau seseorang itu membantu orang, dia merasa nyaman. Dia sudah merasa nyaman dan ada rasa senang di situ. Itu udah afektifnya gitu ya. Dan ada juga komponen behavior attitude itu. Yaitu kalau misalkan dia menolong orang, maka dia rasa hidupnya itu lebih berharga, gitu ya. Dia lebih ringan dalam menjalankan hal-hal yang lain. Itu ada komponen itu. Jadi
akhlak atau attitude itu ada 3 komponen utama yang menyusunnya. Ini tadi sudah yang saya sampaikan tadi, selain komponen kognitif, ada juga komponen afektif dan komponen behavior-nya. Ya. Sekarang kita masuk ke kajian neuroscience-nya. Ya. Bagaimana sih otak itu membuat seseorang bersikap terhadap sesuatu, merespon sesuatu. Orang itu berakhlak terhadap sesuatu. Bagaimana? Jadi saya sampaikan sepintas gitu ya. Di gambar yang sebelah kiri, kalau kita ada stimulus emosional, misalkan tadi kita melihat ada orang yang kesusahan gitu ya, gitu. Itu suatu stimulus. Maka stimulus itu akan masuk ke otak kita, ditangkap gitu ya, pintu pertamanya ya, pintu masuknya itu lewat suatu bangunan di otak yang kita sebut sebagai talamus. Setelah dia lewat ke talamus, stimulus itu, ya, kemudian akan terbagi 2 jalur. Yang pertama, dia akan bisa ke jalur yang cepat, langsung ke amigdala. Ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 milisecond gitu ya. Tapi ada satu stimulus lagi yang diteruskan ke korteks otak, ke bagian otak, bagian lapisan otak yang lebih tinggi. Kemudian setelah itu baru diproses di hipokampus, kemudian kembali ke amigdala, baru memberikan respon. Oh, ada orang kesusahan, baru dibantu. Jadi ada orang itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi biasanya kalau dari hitungan sekitar mungkin 20 sampai 30 milisecond. Jadi kalau ada orang melihat ada orang minta kesusahan, kemudian langsung refleks dia memberikan, gitu, dia mungkin itu sudah terprogram pakai jalur yang pendek. Dari talamus langsung ke amigdala, terus dia berespon, memberikan orang itu bantuan. Gitu. Kemudian ada juga yang tadi lihat ada orang kesusahan, minta-minta gitu ya, kemudian dia lewat dulu ke korteks, kemudian diolah, dipikir, pakai rasionya gitu ya, pakai logikanya rasio, kemudian setelah oh iya orang ini perlu bantuan, kemudian dia memberikan bantuan. Itu. Jadi kalau yang jalur pendek ini kita sebut sebagai jalur emosional, gitu, emosi yang berperan di situ. Kemudian kalau jalur yang panjang kita sebut sebagai jalur berpikir logis. Kalau Bapak, Ibu, Saudara lihat gambar yang sebelah kanan, ini posisinya di sini. Ini yang disebut sebagai talamus, ya, yang disebut sebagai talamus. Ini pintu masuknya stimulus tadi. Kalau ada stimulus orang kesusahan, orang minta tolong, atau stimulus-stimulus emosional yang lain akan masuk ke talamus. Kemudian dari talamus bisa terbagi 2 jalur, bisa satunya langsung ke amigdala dan langsung direspon. Yang satunya lagi dia ke korteks dulu, terutama korteks frontalis, bagian depan dari otak kita ya. Kemudian barulah dia ke amigdala dan memberikan respon. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu. Terus kaitannya apa dengan tadi yang kita kaitkan dengan bacaan sholat tadi, ya? Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, semua ini kan tadi kita akan terpengaruh oleh apa yang ada di amigdala dan apa yang ada di korteks otak kita. Ya. Kalau apa-apa yang ada di amigdala ini adalah sesuatu yang baik, ya, maka kita akan berespon, memberikan respon yang baik. Kalau apa-apa yang ada di korteks frontalis ini adalah memori yang baik, nilai-nilai yang baik, maka kita juga akan memberikan respon yang baik. Sebaliknya, kalau yang di amigdala ini dipenuhi oleh memori yang tidak baik, yang jahat gitu, yang buruk, maka responnya akan menjadi buruk. Demikian juga kalau yang di lobus frontalis ini adalah sesuatu yang buruk, memori yang buruk, maka responnya akan buruk. Oleh karena itu, kita harus mengisi bagian-bagian otak kita ini dengan hal-hal yang baik. Kalau kita tidak memahami makna bacaan-bacaan dalam sholat, yang di situ banyak norma-norma Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, maka tidak ada yang disimpan, tidak banyak yang tersimpan di dalam amigdala maupun di dalam
korteks cerebri gitu. Nah, kalau misalkan ada kita paham tentang bacaan-bacaan sholat, apa itu makna-maknanya, maka itu akan tersimpan dengan baik di amigdala dan korteks cerebri. Sehingga kalau itu sudah full dengan memori-memori tentang kebaikan, maka perilaku kita pun insya Allah akan menjadi baik. Nah, ya contohnya kalau kita sholat, kan kalau kita paham apa itu makna Allahu Akbar, maka tentu kita nggak akan sombong, nggak akan sewenang-wenang. Kalau kita paham bahwa ya yang paling akbar, yang paling besar itu kan Allah. Semuanya hanya kecil saja. Untuk apa sombong? Kita nggak ada artinya apa-apa. Nah, dan di lain pihak juga kita nggak akan mudah khawatir kalau ngadapin cobaan. Insya Allah Allah itu lebih besar dari seberat apapun cobaan yang kita dapatkan. Nah, maka itu akan memberikan optimisme, akhlaknya juga jadi akhlak yang baik, akhlak yang optimis. Kalau kita paham misalkan doa iftitah kita gitu ya, maka kita sadar bahwa kita manusia yang lemah sehingga berpotensi berbuat salah, makanya kita berdoa supaya kita dijauhkan dari kesalahan, seperti jauhkan timur dan barat gitu misalkan. Dan kita juga sadar diri bahwa kita itu orang yang banyak salahnya, maka kita minta kepada Allah, ya Allah tolong dibersihkan kalau karena saya yakin saya itu punya salah, itu seperti Allah membersihkan seperti membersihkan kain putih gitu misalkan yang bersih. Dan kalau kesalahan kita berat banget, ya dengan bersihkannya dengan usaha yang lebih berat gitu. Jadi kalau kita memahami bacaan-bacaan sholat kita, iftitah kita misalkan tadi, maka itu akan membentuk akhlak kita. Demikian juga Al-Fatihah kita paham apa makna Alhamdulillah misalkan gitu kan. Jadi kita memuji Allah, kita terima kasih kepada Allah dalam waktu yang bersamaan, sehingga kita berpikir positif. Selalu positif kepada Allah, optimis, rendah hati. Demikian juga kita misalkan memaknai Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Ya, jadi kita paham bahwa Rahman Allah itu amat sangat di luar ekspektasi, amat sangat mencintai, peduli dengan kita gitu ya. Tapi kan tentu kita nggak hanya berharap dapat Ar-Rahmannya aja, tapi kita juga berharap dapat Ar-Rahimnya, dapat yang Ar-Rahim yang kasih sayang yang menetap terus sampai di akhirat gitu. Maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang selain dapat Ar-Rahman, Allah juga dapat Ar-Rahim. Dan banyak hal-hal lain di dalam sholat yang kalau kita memahami makna-makna bacaannya satu persatu, ayat-ayatnya, kata-katanya gitu, nah maka itu akan membuat tersimpan memori-memori yang dapat mempengaruhi akhlak kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara semua, kalam subuh pagi ini untuk hal-hal itu, makna-makna hikmah-hikmah ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam bacaan sholat itu supaya tersimpan, maka kita perlu mengingatnya, menyimpannya sebagai suatu memori. Memori itu prosesnya mulai dari kita menerima informasi, jadi harus ada informasinya, harus ada kita paham bacaan-bacaan sholatnya itu, kemudian ini akan di encoding, ya, kemudian akan disimpan. Kemudian setelah disimpan, suatu saat dia akan dipanggil kembali. Simpanan itu akan kita panggil. Kalau kita menghadapi masalah tertentu, oh ada orang yang begini, orangnya tidak baik, maka kita akan berespon berdasarkan informasi-informasi yang sudah kita simpan di otak kita. Ya. Kenapa kalau ada orang yang susah kok kita bantu? Kenapa kalau ada orang yang mengundang kok kita datang? Gitu semua itu kita lakukan karena ada nilai-nilai yang tersimpan di otak kita. Jadi prosesnya kita terima informasi, kemudian di-encoding, kemudian disimpan, dan kemudian suatu saat kita akan mengambil kembali simpanan memori itu. Ya. Ada beberapa hal penting yang nanti saya akan sampaikan terkait untuk menyimpan memori itu kita perlu apa yang disebut sebagai attention, pemusatan perhatian. Nanti kita bahas di belakang ya. Kemudian satu lagi juga yang penting adalah bagaimana supaya memori itu lama tersimpan di otak kita. Salah satunya caranya adalah dengan mengulang-ulang. Kenapa kita kok sholat itu berulang-ulang? Bacaannya kita baca berulang-ulang. Rakaat pertama, kedua, ketiga gitu ya. Berulang-ulang kita baca. Tujuannya apa? Bapak Ibu kalau kita lihat, ini yang disebut sebagai proses namanya long term potentiation. Jadi kalau kita
memori baru sekali kita dapatkan, stimulus baru sekali kita dapatkan, kemudian kita simpan di otak, maka kita lihat Bapak Ibu, ini yang disebut sebagai, jadi gini Bapak Ibu, di otak kita itu ada sambungan kabel-kabel yang saling berhubungan, kabel-kabel saraf gitu yang saling berhubungan. Ada sel-sel saraf, ada neuron yang satu dan neuron yang lain. Sel saraf atau neuron kita itu jumlahnya banyak, ada ratusan miliar jumlahnya, itu ya. Kemudian ratusan miliar sel itu saling berhubungan satu sama lain, membuat suatu jaringan, suatu network. Ya, mungkin bisa sampai ratusan triliun jadinya jaringannya itu. Antara sel satu dengan sel berikutnya, sel saraf satu dengan berikutnya, kalau dia berhubungan itu kita sebut sebagai sinaptik. Jadi ini kalau yang di sebelah atas itu kita sebut sebagai presinaptik, kalau yang di bawah itu namanya postsinaptik. Kalau tadi informasi yang kita dapat tadi, memori tentang bacaan sholat dan lain-lain kita dapat, maka akan kita teruskan ke sel saraf yang berikutnya, akan tersimpan. Ini kalau baru sekali, maka kita lihat reseptornya cuma 3. Nah, reseptornya cuma 3, Bapak Ibu. Maka kita kalau berespon terhadap sesuatu stimulus, oh ada orang yang, misalkan ada orang yang perlu bantuan kita mungkin agak lambat meresponnya, gitu ya. Karena baru sedikit reseptornya yang terbentuk. Kalau kita lakukan berulang-ulang, kita sholat berulang-ulang, memahami bacaan sholat dari kita kecil sampai kita dewasa, kita ulang-ulang terus, maka akan tambah banyak reseptor-reseptor yang di postsinaptik yang akan tumbuh, sehingga akan lebih cepat kita berespon, gitu ya. Jadi misalkan seseorang gitu ya, kita bersikap terhadap kejadian tertentu, gitu akan kita lebih cepat refleksnya. Oh, ada orang perlu bantuan cepat, nggak usah mikir terlalu lama, itu karena sudah seperti otomatis, karena memorinya sudah lebih kuat, karena kita sudah berulang-ulang memasukkan nilai-nilai tadi ke dalam otak kita. Oke, itu yang tadi. Kenapa kita perlu berulang-ulang membaca, kita mengulang-ulang sholat, rajin, dan lain-lain. Gitu ya. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi supaya memori itu kuat adalah atensi atau pemusatan perhatian. Kita nggak mungkin bisa menyimpan memori kalau kita tidak punya atensi yang baik. Ya. Atensi ini atau pemusatan perhatian ini, kalau dari neuroscience, kita dibentuk oleh 2 proses. Yang pertama proses top down attention, dan yang kedua proses bottom up. Apa itu bedanya? Kalau proses top down, jadi misalkan kita mau sholat kan banyak gangguan, ada suara motor di samping, ada suara ayam, burung, dan lain-lain gitu ya, di sekitar masjid, musola. Maka kalau kita tidak perhatian, kita tidak dapat memahami bacaan kita dengan baik. Maka kita perlu melakukan proses top-down attention. Jadi kita memaksakan otak kita, ini dilakukan oleh otak bagian depan tadi, ya, di lobus frontalis, khususnya di korteks prefrontal, kita paksakan dia untuk memfokuskan pada bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Ya, kalau dalam sholat mungkin inilah tahapan yang kita sebut sebagai menetapkan niat. Kenapa kalau kita mau sholat kita harus niat? Karena dengan kita berniat lillahi ta'ala berarti kita sudah melakukan proses top down attention. Kita memaksakan otak kita hanya menerima impuls-impuls bacaan sholat yang kita baca. Di samping itu ada juga proses bottom up. Proses bottom up itu proses yang dari luar. Jadi kenapa kalau kita sholat kita pilih tempatnya yang tidak terlalu berisik gitu ya, di suasananya dibuat yang nyaman. Nah, itu proses yang bottom up, yang pemusatan perhatian yang terjadi secara otomatis karena stimulus dari luar. Nah, ini juga penting pada saat kita sholat, ini harus diperhatikan. Kemudian memori, termasuk memori tentang norma-norma Al-Quran dan As-Sunnah yang kita dapatkan dari bacaan sholat ini kemudian akan disimpan di mana di otak kita. Di otak kita paling tidak ada beberapa tempat penyimpanan. Antara lain disebut sebagai hipokampus, nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Kemudian ada yang disebut sebagai amigdala, tadi saya sudah tunjukkan. Kemudian ada yang disebut sebagai neokortex. Paling tidak ada 3 tempat itu yang tempat penyimpanan memori tadi. Ya.
kita lihat ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita lah gitu otak kita gitu ya, kan ada namanya lobus apa itu ya, bagian-bagian otak. Ada yang disebut lobus frontalis yang diwarnain hijau ini, itu bagian otak di bagian depan. Ada yang di parietalis, ada yang di temporal, ada yang di belakang oksipital gitu ya. Nah, kalau yang di depan tadi itu yang kita sebut sebagai korteks, sebagai lobus frontalis. Di situ ada namanya korteks prefrontal. Ini tempat menyimpan memori. Tapi selain itu ada juga tempat menyimpan memori yang lain, yaitu di hipokampus, itu juga tempat menyimpan memori, tapi sifatnya sementara, dan ada yang di amigdala, tempat menyimpan memori juga. Apa bedanya tempat menyimpan memori di korteks frontal dan di amigdala? Nanti kita bahas di berikutnya, tapi secara sepintas saya sampaikan, kalau memori yang di amigdala ini adalah memori yang disimpan dengan pengaruh emosi. Jadi kalau kita menyimpan memori kita itu dengan ada stimulus emosi di situ, maka tersimpannya di amigdala. Contohnya begini, kalau kita ditanyakan makan apa kita seminggu yang lalu, kita sarapan apa, mungkin kita akan bingung, Bapak Ibu sudah semua bingung apa ya makan menu makanan kita minggu yang lalu itu apa ya, kita bingung. Tapi kalau kita nggak ingat, tapi kalau ada pengaruh emosi di situ, misalkan Bapak Ibu ditanyakan makanannya apa pada saat akad nikah dulu gitu. Pada saat pernikahan Bapak Ibu itu makanannya apa? Itu padahal sudah terjadi berpuluh tahun, belasan tahun yang lalu, tapi kita bisa mengingat karena pada saat itu ada pengaruh emosi di situ. Kita gembira, deg-degan di situ dan lain-lain gitu ya. Nah, maka memorinya tersimpan lebih kuat. Itu disimpannya di amigdala. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang yang korteks frontalis ini. Ini akan saya bahas khusus ya, karena salah satu tempat penyimpanan memori yang utama adalah di korteks otak, khususnya di korteks bagian depan. Saya ambil dari surah Al-Alaq gitu ya, khususnya ayat 16. Di situ kan ada Allah bilang kan nasiatin kadzibatin khoti'ah gitu ya, bahwa ada ubun-ubun orang yang berdusta, lagi durhaka. Kenapa dalam ayat ini Allah kok menyampaikan ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka? Kalau kalau kita perhatikan beberapa tafsir tentang ayat 16 ini gitu ya, ada yang menafsirkan bahwa yang disebut nasiatin yang kadzibah dan khotiah itu adalah ya benar ubun-ubunnya itu yang berdusta dan durhaka. Jadi dia memang sifat dan mausufnya gitu ya, kalau nggak salah istilahnya ya. Jadi kata ini jadi memang ubun-ubunnya itulah yang melakukan dusta dan yang durhaka. Meskipun ada beberapa tafsir lain yang menafsirkannya sebagai kata majemuk gitu ya gitu. Tapi kalau kita lihat kenapa sih kalau Allah bilang nasiyah itu ubun-ubun itu kok berdusta, ubun-ubun itu kok bisa durhaka gitu ya. Kita kaitkan juga dengan coba kita lihat beberapa hadis gitu ya pada saat Rasulullah berdoa gitu. Salah satunya adalah Rasulullah menyampaikan bahwa ya Allah gitu dan seterusnya, ubun-ubunku ada di tanganmu. Kemudian aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Kemudian ada juga beberapa hadis kuda itu diikatkan kebaikan pada ubun-ubunnya. Kenapa kok Allah bilang ubun-ubun? Kenapa nggak bagian otak yang lain? Kenapa kok yang disebut khusus di ubun-ubun itu? Berarti ada kemungkinan ubun-ubun itu merupakan pusat kendali perilaku, baik perilaku manusia maupun perilaku hewan, khususnya hewan yang mamalia ya, hewan yang besar. Nah, gitu. Nah, kita lihat sekarang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari tinjauan neuroscience, ubun-ubun itu kan letaknya di sini, ya, di tengkorak yang bagian depan sini. Di bawah ubun-ubun inilah yang kita sebut sebagai yang warna kuning kalau di sini, ini kita sebut sebagai lobus frontalis, cekungan otak yang bagian depan. Dan disinilah yang ada, termasuk di sini adalah yang di bagian bawah sini ada yang disebut sebagai korteks prefrontalis. Dan setelah dilakukan penelitian, ternyata bahwa lobus frontalis itu, khususnya korteks prefrontalis itu terlibat dalam fungsi eksekutif.
Jadi kita manusia dalam memutuskan sesuatu, mengeksekusi sesuatu, itu dikendalikan oleh otak kita yang bagian depan itu. Yang Allah bilang istilahnya nasiyah itu, ubun-ubun itu. Jadi otak depan, bagian depan kita itulah yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, berperilaku sosial gitu ya, membedakan antara pemikiran yang saling bertentangan, baik dan buruk, konsekuensi dari apa yang kita lakukan, kontrol sosial, kapan kita bisa berkata yang pada saat di tempat umum begitu kita harus bersopan santun dengan orang tua, orang yang lebih tua, kita berbahasanya dengan kata-kata yang berbeda dengan kalau kita dengan teman-teman yang sejawat, yang seumuran gitu. Itu semua diperintahkan oleh bagian otak kita di bagian depan yang disebut sebagai lob frontal atau korteks prefrontal. Nah, inilah yang disebut ubun-ubun, yang disebut nasiyah dalam Al-Quran. Kemudian di sini ada kata-kata saya kasih tanda merah, disonansi kognitif. Apa itu maksudnya? Jadi Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah menyimpan memori tentang norma-norma Al-Quran dan As-Sunnah dalam otak kita, dalam korteks prefrontal kita, maka ada sesuatu nilai di situ. Kalau kemudian kita, misalkan kita kemudian di dalam otak kita, katakanlah kita menyimpan memori bahwa merokok itu dilarang. Merokok itu tidak baik, dilarang, dilarang oleh agama, gitu ya. Ada fatwa Majelis Tarjih dan lain-lain, kita paham. Kemudian seseorang merokok, maka akan terjadi disonansi kognitif. Loh, di memori saya bilang merokok itu tidak boleh, tetapi kok saya merokok? Maka akan terjadi disonansi kognitif. Perbedaan antara perilaku dengan nilai yang ada di otak kita. Ini akan menimbulkan ketidaknyamanan pada orang itu. Nah, inilah kenapa orang kalau berbuat salah itu, salah satu cirinya itu dosa, itu kan buat salah itu kan kalau menjadi tidak enak, tidak nyaman perasaannya dan malu dilihat orang. Itu kan. Nah, itulah yang disebut kognitif disonansi, perbedaan antara nilai dengan kelakuan. Maka dengan adanya nilai-nilai yang baik yang ada di otak kita, kalau kita melakukan kesalahan, maka kita akan langsung otomatis kita akan mengubah attitude kita, behaviornya itu kita ubah. Supaya apa? Supaya nanti jadi nyaman lagi, sesuai dengan kognitif yang ada di otak kita. Nah, begitu. Nah, kemudian ini tadi yang terakhir yang saya ingin bahas tentang tadi amigdala. Yang tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan tadi, yaitu bagian otak yang tempat menyimpan memori, tapi memorinya ini yang ada kaitannya dengan emosional. Jadi kalau ada rasa cinta, rasa bahagia, dan lain-lain, disimpannya di memori, di tempat memorinya itu di amigdala. Gitu ya. Maka kalau kita menyimpan memori kuat tentang norma-norma Al-Quran dan As-Sunnah itu, dengan dilandasi oleh rasa ikhlas, cinta kepada Allah, maka akan lebih kuat. Dia akan lebih rasa kita benar-benar rasa kita itu cinta kepada Allah itu akan tersimpan baik di amigdala itu. Ya. Dan ini juga implikasinya apa? Implikasinya juga kalau kita mengajarkan anak-anak kita ajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah tentang bacaan sholat. Kalau kita mengajarkannya dengan kasih sayang, gitu ya, maka itu akan lebih diingat oleh anak-anak kita karena ada pengaruh emosi di situ. Itu ya. Ini juga mungkin salah satu yang mungkin ya saya juga nggak pernah, nanti mohon para ustadz di sini bisa meluruskan. Mungkin apakah ini juga yang makna yang di tawassaw bil haq itu kan, tawassaw itu dari apa, wasiat gitu kan ya, kan namanya wasiat itu kan tentu disampaikan oleh seseorang kepada orang yang dia cintai, itu kan namanya wasiat, tentu juga dengan cara yang baik menyampaikannya. Nah, itu juga mungkin maknanya kenapa dengan cara yang baik itu akan lebih didengar gitu. Sehingga kan kita harapkan nanti akan mendapat apa, hidayah, dapat hadiah gitu ya. Nggak mungkin kan kita memberikan hadiah dengan cara yang tidak baik gitu. Nah, itu juga salah satu caranya mungkin bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah ke anak-anak kita ya. Akhirnya kesimpulannya dari yang saya sampaikan,
bagaimana sih sholat kok bisa mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar? Yang pertama, karena kita paham makna bacaan sholatnya. Dan kita paham hikmah di balik bacaan itu. Kemudian setelah itu, kita simpan pemahaman kita itu tentang norma Quran dan Sunnah itu di dalam otak kita, terutama di korteks prefrontal dan di amigdala. Caranya dengan gimana? Pada saat sholat kita tetapkan niat kita supaya kita dapat proses atensi tadi, pemusatan perhatian. Kemudian kita ulang-ulang sholatnya kita lakukan berulang-ulang, nggak hanya sholat wajib, sholat sunnah dan lain-lain, sehingga bacaannya juga kita berulang-ulang supaya tadi ada long term potensiasi. Kemudian dilakukan dengan dasar cinta kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama, sehingga memorinya akan lebih kuat karena dibantu nggak hanya di korteks cerebri, di prefrontal cortex, tapi juga dibantu oleh di amigdala. Dan yang berikutnya lagi, seperti yang kita tahu tadi, yang attitude itu ada 3 komponen. Selain komponen kognitif, ada komponen afektif, ada komponen behavior, maka norma-norma Al-Quran dan Sunnah tadi itu juga harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita tidak termasuk sebagai orang yang rugi, yang termasuk orang yang melalaikan sholat. Gitu ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, Mas Ahmad Yunus, apa yang bisa saya sampaikan sedikit gitu. Mohon nanti kalau ada yang keliru atau salah mohon diluruskan gitu. Saya tutup dulu demikian, kalau ada diskusi saya persilahkan. Terima kasih.